Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjaj yang hadir pagi hari ini, semua kita doakan semoga diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, kita doakan juga semoga diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah di bulan Rajab, diberkahi oleh Allah di bulan Sya'ban, diberikan oleh Allah umur panjang, sehat walafiat, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah, berkat rahmat taufik hidayah wal inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, hingga saat ini telah memasuki bulan Rajab. Kemudian juga dalam perpindahan tahun dari 2024 ke 2025, Allah masih berikan kepada kita kekuatan iman, Islam dan ihsan. Wajiblah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita ikrarkan rasa syukur kita dengan mengucap kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita masih berlanjut yang terkait dengan adab pelaksanaan ibadah Jum'ah dan sekaligus gimana adab-adab yang harus kita laksanakan sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala dakhala rajulun yaumal jumu'ati wan nabiyyu yakhutubu faqala shallaita qala la qala kum fasalli rak'ataini muttafaqun alaihi. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi ketika kita masuk ke dalam masjid, kalau kita referensinya kita ambil dari beberapa hadis, hendaknya ketika kita mau masuk masjid itu yang harus diperiksa, yang harus dilihat oleh kita adalah na'lain. Na'lain itu adalah sandal kita. Sandal kita ini ketika masuk area masjid paling tidak kita periksa membawa qadar, yaitu kotoran-kotoran atau najis atau tidak. Karena apa? Halaman masjid itu adalah selalu terjaga juga dalam hal kebersihan dan kesuciannya secara zahir. Karena suatu ketika di saat kondisi masjid itu mamlu'ah, dalam kondisi penuh jamaahnya, pasti akan digunakan halaman di sekitar masjid itu akan dipakai untuk pelaksanaan ibadah sholat, seperti pelaksanaan sholatul Jum'ah, kemudian sholatul Idul Fitri wa Idul Adha, kemudian sholatul Istisqa, kemudian sholat yang lain-lain bisa memanfaatkan halaman dari masjid. Maka di antara adab yang selalu diperintahkan oleh Nabi, perhatikan sandal-sandal kita itu membawa najis atau tidak. Kalau membawa najis, hendaknya adalah diangkat, lebih baik diangkat kemudian nanti kita cuci terlebih dahulu, sehingga najis itu tidak akan mengotori halaman-halaman masjid. Itu di antara
adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu hadirin, ketika zaman itu Masjid Nabawi masih dalam kondisi berupa tanah, jadi padang pasir. Kemudian ada tanda-tandanya aja zaman dulu adalah dari daun-daun kurma yang dirajut kemudian dijadikan pembatas. Maka pernah terjadi di dalam ilmu fikih diterangkan ada seorang dari daerah, dari perkampungan yang dia tidak tahu adab untuk masuk ke masjid. Maka ketika dia dalam kondisi di dalam masjid kepingin pipis, ya pipis saja mojok di masjid. Kemudian semua para sahabat kepingin membentak orang itu. Kemudian Nabi Muhammad kholli, biarin saja. Setelah dia selesai pipis baru dipanggil oleh Nabi, kemudian diterangin bahwa yang namanya pipis itu hukumnya najis. Kemudian itu juga dalam konteks Islam adalah yubtilul wudu, membatalkan wudu. Jadi ketika di dalam masjid tidak boleh sembarangan buang air kecil seperti itu. Dengan bijaknya, dengan kelembutan kasih sayang Nabi, sehingga orang itu memahami betul dengan bimbingan Nabi. Setelah itu Nabi disuruh mengambil timba, daulam, suruh ngambil timba. Setelah dapat timba itu disuruh ngisi air. Setelah airnya didapat, disuruh untuk menyiramkan, yaitu bekasnya dia buang air kecil itu. Karena zaman dulu kan padang pasir, Pak. Jadi ketika dia pipis langsung nyerep, ya. Dan nyerepnya itu masih kelihatan warna basah. Kemudian akhirnya yang bekas basah itu kayak ditanggul sedikit itu di luarnya, kemudian disiram dengan air setimba gede itu. Kemudian ketika disiram ke dalam dengan air tersebut, airnya akan nyerap juga ke dalam, sehingga pipisnya itu kebawa dengan air yang banyak itu, sehingga dia masuk ke dalam tanah tersebut, sehingga permukaannya menjadi kembali lagi suci. Ini ilmu di zaman Nabi hadirin. Untuk saat ini tidak bisa dipraktekin kalau masjid kita dengan seperti ini keberadaannya. Masjid kita sekarang menggunakan granit, menggunakan marmer, menggunakan keramik. Berarti ilmu yang dalam pendidikan Nabi itu tidak bisa dipraktekin seperti itu. Yang bisa dipraktekin kalau yang di tempat di luar sana, yang masih dalam kondisi tanah, air bisa menyerap ke dalam. Umpama ada anak kecil, tanpa kita sadari tiba-tiba pipis di areal pelataran masjid yang masih belum dipelur atau air masih bisa nyerap ke dalam tanah, maka itu boleh cara untuk mensucikannya dengan mendatangkan air suci untuk menyiramkan pipis tersebut biar pipis itu menyerap ke dalam tanah. Jadi itu dipraktekinya seperti itu. Kemudian kalau Rasulullah menyarankan ketika mau masuk masjid, kemudian disuruh lihat na'lan. Na'lan itu adalah sandal, kemudian atau juga hufen. Hufen itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit, yang nanti ketika dia masuk masjid dibawa. Kalau di kita nggak banyak orang menggunakan huf, yang ada adalah menggunakan kaos kaki. Lah itu ketika seseorang ibu, seorang wanita muslimah atau bapak ketika masuk masjid, kemudian bapak itu kaos kakinya tetap dipakai untuk sholat, syaratnya juga kaos kaki itu harus suci, ya, kaos kakinya harus suci. Jadi untuk menjaga kesucian masjid juga nanti untuk menjaga kesucian diri bapak ketika dalam kondisi sholat, wajib semua pakaian yang dipakai itu harus suci, badan bapak juga harus suci, pakaiannya juga harus suci, tempatnya juga harus suci. Itu adab. Kemudian adab yang berikutnya ketika masuk masjid, apa yang diperintahkan Nabi? Yaitu berdoa di depan pintu masjid. Kita ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa pendeknya adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Di riwayat lain ada boleh tambahan
Rabbighfirli, habis itu mengucapkan apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kemudian dianjurkan juga mengucapkan salam. Tapi ketika Bapak itu punya kekhawatiran ngucapin salam kepada ahlul masjid itu nanti mengganggu konsentrasinya teman-teman yang lagi iktikaf, yang lagi melaksanakan sholat, maka khawatir mengganggu itu, boleh kita tidak perlu mengucapin salam. Kalau toh ngucapin salam, ucapin salam dengan pelan saja, yang tidak perlu untuk dijawab sama para jamaah yang sudah ada di dalam. Kalau di masjid itu tidak didapatkan satu orang pun, artinya Bapak orang pertama kali yang masuk masjid, maka disunahkan salam seperti adabnya kita ngucapin salam ketika kita rumah kita dalam kosong, yaitu salam yang kita baca itu seperti salam yang ada di dalam tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu ajaran dari Nabi, adabnya kan seperti itu. Jadi Bapak kalau keluar rumah, ucapan Bapak bismillah tawakkaltu alallah. Kemudian kalau di rumah itu tidak ada orang, anjurannya adalah ngucapin salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu juga nanti Bapak balik karena rumah itu dikunci, kemudian keluarga keluar semua, Bapak ngucapinnya begitu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab yang diajarkan oleh Nabi. Karena kalau kita ini rumah kita tinggalkan, kita dengan kondisi ngucap bismillah tawakkaltu alallah, kita menyerahkan rumah itu beserta isinya dalam keamanannya, perlindungannya adalah kepada Allah. Maka Allah nanti akan kirimkan perlindung, entah itu malaikat-malaikat Allah yang menjaga rumah kita atau siapa saja. Makanya kita ucapannya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau di rumah ada ibu, ada anak, ya ucapan biasa, assalamualaikum warahmatullahi. Masuknya assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada hukum yang disamakan oleh Nabi, tata cara adabnya ketika masuk masjid. Kemudian setelah ada di dalam masjid, perintahnya Nabi la yajlis, jangan duduk dulu, qabla an tusalliya rak'ataini, yaitu salat tahiyatul masjid. Jadi kita ketika setiap masuk ke dalam masjid disunahkan terlebih dulu untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang dikenal dengan tahiyatul masjid. Kalau Bapak masuknya sudah ba'dal adzan, berarti nanti bisa 2 kali pelaksanaan sholat. Kalau masuknya sudah habis adzan, Bapak baru masuk masjid, yang pertama adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu baru melaksanakan sholat qobliyah. Kalau terjadi, ya kan, terjadi waktunya dhayyik, waktunya sempit, mana yang kita ambil? Tahiyatul masjid apa qobliyah? Yaitu lebih utama adalah tahiyatul masjid. Jadi lebih kuatnya tahiyatul masjid. Kenapa diambil lebih kuat tahiyatul masjid? Karena ada satu referensi, satu dalil, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan khutbatil Jum'ah. Khutbah Jum'ah kalau pandangan mazhab Syafi'i kan pengganti 2 rakaat daripada sholat zuhur. Nilainya khutbah itu pengganti 2 rakaat daripada sholat zuhur. Makanya di sini disampaikan wa idza sa'idal khatibu ala mimbar fala yatakallam wa may yatakallam faqad magha fala jum'atalah. Setiap Jumat diingatkan, di saat khatib itu sedang menyampaikan khutbah, janganlah kalian di antara teman ke teman itu berbicara.
Siapa yang berbicara dengan temannya di saat khatib sudah menyampaikan khutbah, itu adalah faqad lago, maka sia-sia. Fala jum'atalah, tidak mendapatkan fadilah sholatul jum'ah, gugur kewajibannya, tidak mendapatkan kemuliaan daripada sholat jum'ah. Sholat dalam satu minggu itu Pak, yang paling istimewa, nilainya paling tinggi, yaitu sholatul jum'ah. Kalau tidak hari Jumat, yang paling tinggi nilai sholat itu sholat di subuh. Jadi kalau dari salam Sabtu Minggu, yaitu yang paling nilai paling bagus adalah sholatul jum'ah. Selain hari Jumat berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kemis, itu yang paling tinggi nilainya adalah sholatus subuh, yaitu sholat subuh. Jadi ketika Nabi Muhammad dalam khutbah, dia datang. Setelah datang dia langsung duduk. Kemudian Nabi Muhammad memanggil langsung orang itu. Dipanggil dari mimbar, ya. Apa dalam ungkapan Nabi? Sholaita, ya, sholatlah dulu kamu. Kemudian kum fasolli rak'ataini, bangun kemudian sholat dulu 2 rakaat. Artinya apa? Mendengarkan khutbah itu tadi posisinya sama Rasulullah boleh dikatakan dinomor 2-kan. Ketika seseorang baru masuk masjid, maka yang paling kuat amaliyahnya adalah sholat tahiyatul masjid. Kecuali Bapak masuk masjid bersamaan dengan iqomah, artinya sudah tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan kewajiban, maka Bapak diperbolehkan langsung untuk melaksanakan sholat wajib. Terus gimana sholat sunnah tahiyatul masjidnya? Boleh kalau Bapak itu nanti mau diqodho, ya, setelahnya boleh dilaksanakan setelahnya. Kalau enggak, ada yang memberikan satu gambaran ketika kita ini memang sudah dhayyik waktunya untuk melaksanakan wajib, maka dengan kita langsung melaksanakan wajib disebabkan sempitnya waktu, kita sudah mendapatkan fadhail dalam kondisi sholat tahiyatul masjid, karena kita langsung ketemu waktunya fardu. Tapi kalau masih ada waktu longgar, maka yang diutamakan adalah sholat tahiyatul masjid. Nah inilah yang kondisinya hadirin, banyak saudara-saudara kita muslimin itu belum memahami. Maka kita yang sudah ngaji harus paham dan harus dipraktekin. Sewaktu-waktu antum semua hadirin datang ke masjid, khatib sedang menyampaikan khutbah, segeralah masuk ke dalam masjid. Seperti tadi doa yang dibaca, langsung ngambil posisi tempat yang longgar, barisan sop yang longgar, kemudian ambil sholat dengan cepat, yaitu sholat tahiyatul masjid dengan cepat. Maksudnya sholat cepat itu nanti bisa mengurangi dari nilai sunnah aja Pak. Nilai sunnahnya yaitu ketika nanti Bapak sholat dengan cepat, cukup dengan pembacaan suratul Fatihah. Terus kita ngambilnya juga ketika membaca doaul iftitah, ngambil doa yang pendek. Kan ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau wajah tuh agak panjang, kita ambil aja yang pendek. Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya ya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Kita potong segitu juga cukup biar sunnahnya tetap dapat. Kemudian langsung membaca suratul Fatihah, ambil surat terpendek inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian ruku ambillah zikirnya satu aja, misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni. Dipendekin aja, sunah-sunahnya dibaca semua tapi ikhtisar, karena mengurangi itu tidak menjadikan asbab sholat kita tidak sempurna. Justru kita isi semua, setiap gerakan-gerakan dalam sholat itu diisi dengan amaliyah-amaliyah sunnah, walaupun
membaca doanya tidak sampai ikmal, sampai tahiyat ini hadirin. Ketika kita udah memahami tahiyat, sudah dari tahun ke tahun udah kita pelajari. Tahiyat kan sempurna, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kan panjangnya segitu. Tapi itu tahiyat bisa diikhtisar dengan ucapan at-tahiyatu lillah. Berapa kalimat itu kepotong? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kepotong 3 kalimat, Pak. Jadi langsung ke puncak, at-tahiyatu lillah. Nah, ini ikhtisar sholat itu seperti itu. Kalau kita mau meringkas sholat itu, yaitu meringkas doa-doanya tetap terbaca di dalam sholat, tapi kita ambil ringkas. Bukan yang kayak di YouTube itu, Pak, sholatnya tidak sesuai dengan aturan hukum fikihnya. Yang di Kediri itu sholat raweh tercepat, ya, kan ada itu sampai sekarang masih di YouTube masih ada itu. Nah, itu akhirnya Pak berantakan, Pak, antara gerakan imam dengan makmum bisa terjadi mendahuluin kemudian terlambat gitu. Jadi yang diajarkan Rasulullah kalau sholat berjamaah itu, sholat apa saja yang berjamaah, idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya udah takbiratul ihram, segeralah makmumnya takbiratul ihram. Idza raka'a farka'u. Kalau imamnya udah ruku, maka makmumnya ruku. Wa idza ta'dala fa'tadilu. Kalau imamnya sudah i'tidal, segeralah i'tidal. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sudah sujud, segeralah sujud. Berarti difahami dalam hadis itu bahwa seorang makmum itu terus muqtarinan. Dia adalah mendampingi imam, setelah imam bergerak, setelah imam membaca. Itu adalah tertib untuk melaksanakan sholatul jamaah. Jangan terlalu kita ta'akhurun, yaitu terbelakang, tertinggal terlalu jauh. Kemudian jangan juga yuqaddim, mendahuluin imam. Jadi itu yang diajarkan Nabi untuk berjamaah dengan baik. Seperti itu keberadaannya. Yarwi Jabir bin Abdullah hadisatan waqa'at wan Nabi sallallahu alaihi yaktubu lil musallin yaumal jum'ah. Wa dzalika anna salikan al-Ghatafani dakhala al-masjid asna al-khutbah fajalasa wa lam yusalli tahiyatal masjid. Fanadahu an-nabi qailan lahu sallaita fajaba rajul bin nafi fa amarahu alaihi salatu wassalam ayyakuma wa shalla rak'ataini tahiyatal masjid. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad lagi berkhutbah, ada seorang pemuda masuk tanpa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yang menegur langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadirin, kalau dipraktikkan, karena ketidakfahaman umat itu dianggap khotibnya itu salah nantinya karena dipraktekin. Misalnya begini, saya lagi khotib di masjid sini, terus tiba-tiba banyak tuh orang-orang masih ada pada berdiri di luar kan, nungguin kita selesai khutbah kan, dia baru masuk. Seandainya saya itu laksanakan apa yang diperintah Nabi ini, yang dicontohkan Nabi, para jamaah yang masih ada di luar, silakan untuk masuk segera untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sehingga melanjutkan untuk mendengarkan khutbah. Andaikan kita kasih iklan begitu, itu yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi karena umat ini belum memahami tata cara seperti ini, kalau kita praktikkan dianggap khotibnya itu salah. Pasti dikatakan kemarin di Masjid Raya khotibnya sampai marah-marah, nyuruh-nyuruh gitu. Padahal itu yang tepat, yang benar. Makanya kita yang sudah memahami tentang syariat ini, jangan ikut-ikutan seperti yang terbiasa, yaitu berdiri nungguin. Cari tempat, langsung masuk untuk melaksanakan, yaitu sholat tahiyatul masjid, kemudian mendengarkan khutbah.
Itu ajaran dari Nabi, tata tertib ketika kita masuk ke dalam masjid. Kemudian ada satu pertanyaan, ketika seseorang itu kelupaan, tadi orang ini kan sudah duduk ya, sudah duduk kemudian baru diperintah. Ini menjadikan satu dalil, Pak. Jadi ketika seseorang itu kelupaan masuk masjid, tiba-tiba langsung duduk, terus dia tersedar, oh tadi saya belum sholat tahiyatul masjid. Kalau kira-kira duduknya itu tidak terlalu lama seperti yang tadi ditegur oleh Nabi itu, maka dia tetap disunahkan untuk tahiyatul masjid. Artinya belum dianggap faut, belum dianggap lepas. Wahtalafu fit tahiyah ala tafutu bil julus amla. Ketika seseorang sudah terlebih dahulu duduk di dalam masjid belum tahiyatul masjid, apakah setelah duduk itu tahiyatul masjidnya lepas? Jawabannya qala Malik wa Abu Hanifah la tafutu bil julus walau tola. Imam Malik menyatakan kalau orang itu belum melaksanakan tahiyatul masjid, tetap dia disunahkan walaupun sudah dalam kondisi duduk. Kemudian Imam Syafi'i memberikan satu beliau wa fassala Syafi'i al-julus faqala idza kana al-julusu an syahwin aw nisyanin fala tafut wa bi ghairihi tafut. Kalau Imam Syafi'i menyatakan ketika seseorang itu masuk ke dalam masjid itu kelupaan, kalau itu adalah masjid, dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu, ya Allah ini kan masjid, ternyata aku belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka kondisi itu kalau kelupaan dia tetap dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Akan tetapi ketika dia itu dengan sengaja duduk kemudian udah lama sekali duduknya, kemudian baru ngelihatin orang bertahiyatul masjid kemudian dia baru bangun, maka itu sudah dianggap faut, terlepaskan. Kemudian yang dicontohkan Nabi wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil jum'ah suratul jum'ah wal munafiqun rawahul Muslim. Kemudian dalam pelaksanaan salatul jum'ah, kalau ini hukumnya sunnah hadirin bukan wajib, para imam-imam ataupun para khatib-khatib yang mereka sekaligus menjadi imam dan khatib, kemudian pas hari Jumat melaksanakan sholatul Jum'ah, sunnah yang ditetapkan oleh Nabi saat sholatul Jum'ah itu rakaat pertama membaca suratul Jum'ah ilal kamilah, wasani, dan rakaat yang kedua adalah suratul munafiqun ilal kamilah, yaitu membaca surat Jumat dengan surat munafiqun. Surat Jum'ah munafiqun itu bersambungan, Pak. Jadi sholat Jumat dulu di rakaat pertama, kemudian yang kedua adalah surat munafiqun. Itu kalau sekiranya hafal dan juga sekiranya waktunya ya mencukupi dan tidak ada masalah. Maka di dalam bab pelaksanaan Jumat itu anjuran dari Nabi yuqassiru fil khutbah wa yutawwilu fi sholah. Khutbahnya singkat padat, kemudian nanti sholatnya agak panjangan. Jadi ukurlah kita ketika sholat dengan menggunakan surat Jum'ah sampai sempurna, surat munafikun sampai sempurna, kira-kira butuh waktu berapa? Misalnya butuh waktu 10 menit ya. Nanti usahakan khutbahnya misalnya kurang dari 10 menit ya. Itu kalau bisa seperti itu. Dan itu tanda-tanda min fuqahai ummati. Kata Nabi, tanda-tanda umatku yang melaksanakan itu ahli fikih, yaitu di mana dia itu kalau khutbah posisinya lebih ringkas, lebih pendek daripada sholat Jum'ahnya. Itu tanda-tanda fikih. Orang itu ahli fikih. Maka adab khutbah banyak, Pak. Khutbah ini dianjurkan adalah langsung bisa memberikan mafhum kepada umat tanpa ada boleh dikatakan asyukuk ataupun membuat orang itu dalam kondisi ikhtilaf.
Jadi usahakan menyampaikan khutbah itu materi yang sudah bisa difahami dengan sempurna oleh jamaah. Misalnya tentang takwa, nggak ada ikhtilaf, ya. Jangan membawa ikhtilaf di dalam khutbah. Misalnya adalah ini menurut imam ini begini, menurut imam itu begitu. Kemudian nanti umat ini akan bertanya-tanya, gimana bisa terjadi seperti itu, khilaf itu. Lah nanti ketika terjadi yang semacam itu, masalah itu gak terselesaikan karena di dalam khutbah tidak ada istilah nanti tanya jawab. Ketika dia ingin mengklarifikasi menjadi repot. Setelah Jumatan semua selesai bubar. Makanya jangan dibahas ada ikhtilaf. Sampaikan materi-materi yang langsung kepada mafhum yang sempurna, mantuk yang sempurna. Itu di dalam pelaksanaan khutbah. Walahu an-Nu'man bin Bishrin kana yaqra'u fil idaini wa fil jum'ah sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau misalnya mau membaca surat Munafikun, surat Jum'ah dan Munafikun itu posisinya terlalu panjang, maka boleh menggantikan sholat bacaan yang disunahkan oleh Nabi, yaitu pembacaan surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah, ya. Jadi ini adalah ukuran yang diberikan oleh Nabi secara maksimal. Nah, saya begini Pak, pelaksanaan ini kalau waktu sholat Jum'ahnya itu tawil itu artinya panjang, yaitu zuhurnya sebelum jam 12, berarti waktunya panjang. Kita yang akan kejar adalah gimana nanti setengah satu tepat sudah selesai, yaitu kita bisa mengambil misalnya surat Jumat itu kita ambil, ya, untuk satu rokaat nanti kita ambil sampai Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian nanti rakaat kedua mulai ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah, ya. Kemarin yang zuhurnya sebelum jam 12 Pak, kita ambil rokaat pertama surat Jumat hingga sempurna, kemudian rokaat yang kedua saya ambil surat Munafikun separuh, kemudian nanti biar surat itu kebaca lagi, nanti saya sholat ba'diyatul Jum'ah, saya lanjutin separuhnya di dalam sholat sunnah ba'diyatul Jum'ah, kemudian nanti baru rokaat yang kedua dalam ba'diyatul Jum'ah kita ngambil surat pendek misalnya Al-Ikhlas, begitu. Jadi kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi, termasuk di dalam bacaan suratnya mengambil itu. Jadi ketika Bapak nggak bisa kepanjangan atau nggak hafal surat Jum'ah dan surat Munafikun, ukuran standarnya setiap Jum'ah bacalah surat Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Dan surat ini hadirin juga Rasulullah ajarkan, diberikan ketetapan kalau kita menjadi imam di dalam sholat Idul Adha, Idul Fitri, ukuran minimal bacanya juga ini, surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah, ya. Disebutkan juga dalam sholat dalam sholat sunnah Aidaini, ya. Walahu anin Nu'man bin Bashir kana yaqra'u fil idaini, di dalam Idul Adha dan Idul Fitri, wa fil Jum'ah sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah, ya. Ini adalah sunnah. Istihbabu qiraati suratul Jum'ah fi raqatil ula li fajril Jum'ah li tadammina ahas ala dzikrillah. Jadi ini semua adalah juga dianjurkan pada saat sholat subuh juga. Sholat subuh di hari Jumat kalau kita ini mampu laksanakan, yang pertama adalah melaksanakan kalau bisa di sholat subuhnya itu membaca surat Sajdah.
yang nanti ada sujud tilawah itu, Pak. Ya. Jadi diusahakan setiap Jumat itu secara rutin sholat subuhnya adalah membaca yaitu suratul Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Terus nanti sampai kepada ayat Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita laksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah cuma 1 kali, Pak, bukan 2 kali. Ya, kemudian setelah sujud langsung berdiri lagi. Allahu Akbar, terus dilanjutin bacanya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Terus itu baru ruku', i'tidal, terus sujud. Maka kalau nanti para imam-imam ini akan melaksanakan bacaan surat Sajdah, lebih baik, lebih utamanya sebelumnya itu disampaikan. Kalau belum rutin, kayak di Pondok Hijau itu, Pak, di Masjid Al-Muqarrabin sudah rutin. Ada imam khusus yang di situ setiap Jumat memang sudah membaca ya surat Sajdah. Itu sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau memang tidak hafal dari suratul Sajdah, disunahkan juga dengan menggunakan suratul Jum'ah tadi. Ya, ini disunahkan untuk menggunakan suratul Jum'ah. Kemudian kenapa di dalam pembacaan ini kok ada perintah membaca suratul Jum'ah, ada membaca suratul Munafikun? Di antara di dalam isi dari ayat tersebut ada ungkapan istihbab qira'atu suratul Munafikun fi raq'atis saniyah li fajril jum'ah li tadannina al mawaid al baligha fi qouli ta'ala. Karena di dalam surat munafik ada satu ayat yang memberikan teguran kepada kita sebagai umat manusia yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika minal khasirin. Jadi ayat itu adalah memberikan peringatan kepada kita. Kemudian juga terdapat di dalam surat Jum'ah ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Ada ayat itu untuk memberikan peringatan pada hari kita, ini hari Jumat, istimewakan hari Jumat. Ada seorang sahabat namanya Nu'man. Sahabat Nu'man ini kalau hari Jumat, Pak, dia ini biasanya kalau selain hari Jumat ada tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sejenak sebelum waktu zuhur tiba. Tapi beliau kalau hari Jumat tidak. Kalau hari Jumat beliau tidak mau tidur. Kenapa? Dia mengusahakan untuk datang ke masjid lebih awal biar mendapatkan fadilah di antara 3 hal, seperti pahalanya orang menyembelih hewan kurban unta atau kurban sapi atau kurban kambing. Kemudian ketika beliau hari Jumat cepat datangnya ke masjid, kemudian biar i'tikaf lama di masjid, bisa melaksanakan amalan sunnah banyak di masjid. Kemudian beliau juga menyatakan kami tidak akan pernah makan siang di hari Jumat illa ba'dal Jum'ah, kecuali ba'da sholatul Jum'ah. Ternyata setelah dikaji lebih detail, Nabi pun juga begitu. Kalau hari Jumat beliau selalu makannya ba'dal Jumat, dan seringkali beliau adalah mengajak orang untuk diajak makan bersama. Ya, makanya sekarang di kita banyak sekali orang-orang yang sudah mulai ya bangkit semangatnya untuk mengamalkan sunnah Nabi dengan istilah di kita dengan
sebutan Jum'ah barokah atau Jum'ah berkah, yaitu berbagi makanan setiap ba'da sholatul Jum'ah. Ini sudah menjadikan satu amaliyah yang luar biasa. Bangkitnya umat Islam di Indonesia, udah banyak sekali yang mengadakan kegiatan itu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, masih banyak pembahasan kita tentang keutamaan ketuman Jum'ah, pelaksanaannya. Insya Allah terus kita bahas sedikit demi sedikit. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dan bisa mengamalkan semua rangkaian amaliyah ibadah Jum'ah sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.